Hai, saatnya weekend, saatnya Q&A. Yo, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Fansuri dalam kesempatan minggu ketiga kali ini Q&A saya yang jawab ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari Abdi Sudiatmika ya. Jam berapa analisa yang baik Mas katanya ya. Ya, kalau saya pribadi, saya analisa dari setiap subuh ya. Subuh itu saya udah buka charting. Kemudian dari jam 8, kemudian 4 jam kemudian jam 12, 4 jam kemudian jam 4 jam kemudian jam 8 lagi ya, jam 8 malam. Kalau misalnya masih sempat jam 12 malam, saya masih bisa buka charting gitu. Tergantung sih ya, perbedaan antara, kan ada perubahan jam ya, perubahan jam dunia, itu kadang bisa dari jam 9, kemudian jam 1, dari jam 1 ke jam 5 ke jam 9 lagi gitu ya. Nah itu kalau misalnya analisa charting saya gitu ya. Jadi setiap 4 jam sekali, candle 4 jam gitu. Oke, next ke pertanyaan dari TWT_EW. Kalau strategi saya berbeda sama NFC atau Mas Angga, apa masih bisa dapat manfaat lain dari kalian Mas? Tentu ya, tentu. Karena gini, sejatinya teknikal itu banyak ya, bukan hanya yang dimiliki oleh NFC, bukan hanya yang dimiliki sama Mas Dwi Anggara sekalipun gitu ya. Atau bahkan sama trader-trader dunia sekalipun. Teknikal itu sangat banyak gitu. Hanya saja yang bisa menjadi persepsi kesamaannya adalah di ilmu psikologinya, di ilmu money managementnya, di ilmu risk rewardnya. Nah itu sangat berharga ya kalau menurut saya gitu. Jadi kalau di flashback ke belakang saya sebagai trader di masa lalu itu seperti apa, wow, sangat berbeda dengan apa yang saya alami sekarang gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Gistar_Arnudi.fshd ya. Mas, bikin live trading dong, gimana caranya menentukan area UFO tanpa indikator? Nah, ini perlu diluruskan terlebih dahulu. Jadi area UFO itu tidak bisa dilihat dengan menggunakan indikator gitu ya. Jadi area UFO itu berdiri sendiri, area UFO atau unfilled order ya. Indikator ya berbeda dengan UFO, unfilled order. Jadi kalau UFO ini adalah directing force, sedangkan indikator ini adalah indirect force ya. Jadi sangat berbeda ya. Jadi UFO itu berdiri sendiri, kalau indikator itu kan tercipta karena harga bergerak gitu ya. Harga bergerak kemari, indikatornya berubah gitu ya. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya dari D_Pras007. Untuk mengetahui sistem trading kita work atau tidak, idealnya harus di backtest berapa kali? Wow, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Teman-teman, jadi gini, selama teman-teman sudah yakin dengan hasil tekniknya gitu ya, ketika udah 100 kali hit di backtestingnya, di backtesting 100 kali backtesting, dan kemudian teman-teman mendapatkan hasilnya, teman-teman yakin dengan tradingnya, dengan teknikalnya, bisa making money, bisa profit, mendulang profit dari sana, udah cocok, udah bagus gitu ya, dari 100 aja udah cocok gitu. Kemudian jangan lupa juga ketika backtesting tidak hanya di dalam satu pair, tapi coba di beberapa pair ya, di beberapa pair. Contoh misalnya di Euro USD, bagaimana dengan di GBP USD, karena nanti setiap perbedaan pair kadang juga berbeda karakter pairnya ya, karakter marketnya juga berbeda. Itu menurut saya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Sandi RMDHNZ_ ya. Pandangan Mas, apakah boleh pending order beda area di satu pair, beda area? Bisa aja Mas. Nih, contoh misalnya ini hari apa nih? Hari Kamis ya. Hari Kamis jam 4. Jam berapa? Jam 4.47 ya, jam 4.47 sore. Itu ada di pair USD CHR. Di sana ada dua area yang menurut saya probabilitasnya oke. Ya, saya pasang dua-duanya. Jadi satu pair ada dua area dan dua-duanya saya pasang gitu. Nah, untuk mengelola manajemen yang baiknya adalah teman-teman bagi risknya. Ya, dibagi risknya jadi setengah risk dari harga biasanya dan yang di bawahnya setengah risk dari yang biasanya juga gitu ya. Jadi sama-sama dapat. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya dari Abdi Sudiatmika ya. Kapan harusnya waktu yang baik untuk analisa? Pagi atau malam? Nggak ada waktu yang baik kalau bagi saya ya. Bagi saya ketika ada waktu, saya analisa.
Ya mungkin karena saya juga sebagai seorang trader, full trader. Jadi malam saya analisa, bisa saya analisa, pagi bisa saya analisa gitu. Jadi nggak ada waktu, nggak ada perbedaan antara malam ataupun siang, pagi gitu ya Mas ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Mas Aditya Ega Saputra. Cara menggunakan autoclimate gimana Bang? Ini ya. Mungkin ini lebih jelasnya nanti kita jelasinnya di komputer sih ya. Tapi ini secara video aja ya saya sampaikan. Jadi menggunakan autoclimate itu kita harus menggunakan 2 time frame. Nah ya, nih ya, 2 time frame. Yang pertama ada common time frame dan yang kedua adalah edge time frame. Nah, common time frame-nya itu apa-apa aja dan edge time frame-nya itu apa-apa aja. Dan kita bisa juga lebih jelas ya menjelaskannya di seminar besok nih kayaknya ya, di seminar besok di Bekasi tanggal 27 Februari 2021. Di sana kita bisa jelaskan tidak hanya autoclimate ya. Ada bocoran juga dari Mas Fadli dan Mas Duyan Anggara itu akan membahas tentang clearing abundance ya. Clearing abundance ini adalah untuk membersihkan ya semua aura-aura negatif yang ada di pikiran kita, di hati kita. Kenapa itu penting ya? Ini kenapa penting? Ini sebelum teman-teman nanya, oh emang itu penting ya? Itu sangat penting ya, itu sangat penting. Kenapa? Karena akan mempengaruhi ke psikologi teman-teman. Psikologi teman-teman akan merasa nanti akan berubah ya. Psikologi teman-teman sendirinya akan berubah dengan ketika clearing abundance itu dilakukan. Jadi sangat-sangat worth it kalau misalnya teman-teman bisa join di seminar di Bekasi tanggal 27 Februari besok gitu. Oke, ini sudah pertanyaan terakhir dan teman-teman masih bisa menanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan seputar tentang dunia forex di Instagramnya Nusantara FX Community berbarengan dengan rilisnya video Q&A ini. Oke, sampai ketemu di Q&A berikutnya. Dadah!